Bapak Ibu, kita yang masih hidup ini sangat membutuhkan doa. Tradisi orang terdahulu adalah mereka saling mendoakan, terutama di malam hari. Allahumma ighfir li fulan. Jadi para sahabat dulu begitu, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah berkati si fulan, ya Allah mudahkan urusan fulan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, satu amal yang paling baik, satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengangkat tangannya berdoa dan mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu. Ya Allah, sebut nama fulan, sebut nama fulan. Tak usah pula kita cerita, semalam aku doakan kau tak usah pula. Sebutkan namanya. Ini adalah merupakan akhlak mulia, saling mendoakan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang hamba mendoakan kebaikan kepada saudaranya, melainkan dia akan mendapatkan kebaikan itu. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, ketika kita misalnya Allahumma yassir umur fulan, ya Allah permudahlah urusan saudara saya ini. Apa kata Allah? Sebelum tangan kita mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin, ngusapkan tangan ke muka kita, wa anta mithluhu, engkau begitu juga. Kita ini pelit, Pak. Paling pelit kita. Ngapa? Jangankan untuk mendoakan orang lain, diri kita saja kita pelit untuk berdoa. Contoh, habis sholat kayak nggak sempat lagi berzikir, kayak nggak sempat lagi berdoa, ngacir. Bahkan mungkin kita sudah nggak sempat lagi mendoakan ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah, ayah kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Ada seorang ulama ketika ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, berapa kalikah harusnya aku berdoa untuk mendoakan kedua orang tuaku yang telah meninggal? Cukupkah 5 kali saja setelah sholat? Maka dijawab oleh Syekh tersebut, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kikir, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling bakhil. Kalau 5 kali habis sholat kita mendoakan orang tua kita, kita masih dibilangi oleh orang tersebut, oleh syekh tersebut adalah orang yang paling kikir, paling pelit. Apalagi kalau kita tidak pernah mendoakan. Lantas orang itu bilang, kenapa syekh engkau tega sekali mengatakan aku adalah orang paling kikir? Syekh itu enggak marah. Dia cuma bilang, dulu ketika engkau dihamil di kandungan ibumu, 9 bulan 10 hari dengan sangat susah seperti itu, kira-kira gimana pikiranmu? Berat enggak? Susah enggak? Bukan hanya keringat, bahkan ngos-ngosan, bahkan mungkin nak matilah kadang-kadang lagi susah benar ya Bu ya. Kau tidak pernah keluar keringat, cuma mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak juga berbui mulutmu, kata syekh tersebut. Tapi kenapa engkau pelit dengan itu? Ayahmu mencarikan engkau nafkah untuk memberikan segala kebutuhanmu, peras keringat, banting tulang, begadang siang malam, ya tak? Tidak istirahat dikala dia letih, di pikirannya adalah untuk anaknya, untuk anaknya. Enggak pernah terbayang oleh dia itu dan itu.
ini dan itu, balasan ini dan itu. Yang ia hanya harapkan adalah doa Rabbighfirli wali walidayya. Berbuihkah mulutmu ketika berdoa kepada orang tuamu? Tidak. Maka kata syekh tersebut, berdoalah sebanyak-banyak mungkin untuk kebaikan orang tuamu, dan berdoalah sebanyak-banyak mungkin untuk kebaikan orang lain. Men kita ni tak pak, nengok cak kawan kita susah dikit, itulah kau, ya tak? Syukur, ya tak? Dulu mentang-mentang nian kau lagi kau jaya, wow kau bergaya nian, sekarang kau jatuh, syukuri kau. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat, saya baru terbaca benar Pak, ini yang mungkin membuat kita sadar. Apa kata sahabat tersebut? Wallahi, dulu saya pernah mengatakan kepada orang tersebut, miskin yang engkau ini. Cuman dengan kata-kata itu saya mau mengatakan kepada saudara saya itu, engkau ini miskin benar, susah benar. Apa kata beliau? 40 tahun aku menunggu balasan dari ucapanku itu. Jadi setelah 40 tahun kata beliau, saya merasakan balasan itu. Saya merasakan kesusahan dalam hidup saya dengan hanya ungkapan kau ini miskinian. Nah, bahasa kita seperti itu. Maka segera kata beliau, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya cari orang tersebut. Saya mohon maaf, minta dia ikhlaskan. Ternyata orang tersebut sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, tradisi yang paling baik ketika kita bertemu saudara kita, minimal kita mengucapkan salam, minimal kita apa? Mendoakannya. Kalau orang Arab itu kalau ketemu begini bahasanya, barakallahu fiik, semoga keberkahan bagimu. Ada. Ketemu dengan siapa saja, Masya Allah. Saya pernah bertanya, tapi hari ini, saat ini saya baru menyadari kalau Syekh itu dulu ketika sering ketemu, mulutnya selalu berzikir dan selalu mendoakan orang lain. Dan dikabarkan beliau itu adalah mendapatkan semua kebaikan dan doa dari orang yang mendoakannya. Apa kata sahabat saya? Beliau itu bilang begini, tidaklah orang beliau itu bertemu dengan siapa, melihat siapa, kecuali dia mendoakannya. Terlihat orang seperti orang susah, ya Allah mudahkan urusannya. Terlihat orang yang seperti orang gila, ya Allah sembuhkan dia. Kalau kita Pak gila, tengok orang gila, ya Allah. Orang dulu tidak, Allah masfihi katanya, ya Allah sembuhkan dia. Nengok orang mukanya cak kusut tidak, ya Allah mudahkan urusannya. Nengok orang lagi termenung seperti berpikir, ya Allah mudahkan urusannya, bukakan, lapangkan hatinya. Mudah-mudahan semua yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Amin ya rabbal alamin.